5 negara dengan peluncur roket multiple terbanyak di Asia Tenggara 2025. Salah satu lini persenjataan yang diam-diam punya peran yang cukup besar dalam pertempuran adalah peluncur roket multiple atau MLRS. Dengan amunisi roket-roketnya, alutsista ini dapat dengan cepat menghujani area musuh yang luas dan berada di jarak yang cukup jauh. Nah, menariknya, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ternyata punya stok MLRS yang gak main-main, bahkan sampai ratusan hingga ribuan unit. Berikut telah si 5 rangkum 5 negara dengan armada peluncur roket multiple terbanyak di Asia Tenggara sejauh ini. Pastikan kamu tonton sampai akhir ya. 5. Laos. Militer negara sejuta gajah ini mungkin bukan yang paling sering disorot, tapi kalau soal MLRS, mereka merupakan salah satu yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, Laos memang mengandalkan sistem peluncur roket multiple sebagai salah satu tulang punggung pertahanan darat mereka. Jenis MLRS yang paling dikenal digunakan oleh Laos adalah BM-21 Grad, buatan Uni Soviet sebanyak 32 unit. Sistem ini dilengkapi dengan 40 tabung peluncur roket kaliber 122 mm dan mampu menghujani area target dengan tembakan roket sejauh 52 km. Berikutnya, Angkatan Darat Laos juga masih mengoperasikan MLRS buatan Uni Soviet lainnya, yaitu BM-14 sebanyak 20 unit. Yang satu ini lebih tua lagi, mampu meluncurkan roket berkaliber 140 mm dari 16 tabung peluncurnya. Namun, tak hanya MLRS tua, ternyata Lao People's Army juga telah mengoperasikan peluncur roket multiple modern, terkomputerisasi, dan digital buatan Tiongkok, yakni SR-5, sebanyak 12 unit. SR-5 ini merupakan varian ekspor dari MLRS PHL-11 buatan Tiongkok. Dengan 40 tabung peluncur, ia mampu menembakkan roket-roket berkaliber 122 mm hingga jarak maksimum 50 km. Namun SR-5 ini juga dapat dikonfigurasikan untuk meluncurkan 12 roket berkaliber 220 mm, 2 unit rudal anti kapal atau balistik, dan bahkan bisa juga meluncurkan berbagai jenis amunisi loitering dan drone. Dengan ini, total keseluruhan armada peluncur roket multiple Laos sejauh ini adalah sebanyak 64 unit. Secara keseluruhan, meski jumlahnya tak sebesar negara-negara yang akan kita bahas selanjutnya, armada MLRS Laos tetap jadi bagian penting dari kekuatan militer mereka dan cukup untuk diperhitungkan oleh negara-negara tetangga. 4. Indonesia. Membicarakan kekuatan peluncur roket multiple Indonesia ternyata lumayan solid. Karena nggak cuma TNI Angkatan Darat, tapi Korps Marinir TNI Angkatan Laut juga punya armada MLRS. Untuk TNI Angkatan Darat, mereka mengandalkan Astros II Mk6 buatan Brazil. Ini merupakan satu-satunya jenis peluncur roket multiple yang aktif dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat saat ini. Totalnya ada sekitar 63 unit yang datang bertahap sejak tahun 2012. Dengan kemampuan yang sangat fleksibel, Astros II bisa menembakkan berbagai kaliber dan jenis roket dengan jangkauan yang bervariasi hingga 150 km. Selanjutnya ada Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang mengoperasikan MLRS untuk mendukung operasi amfibi dan darat sekaligus. Pertama, mereka mengoperasikan RM-70 Grad sebanyak 9 unit yang dibeli dari Ceko pada tahun 2003. Dengan 40 tabungnya, MLRS ini mampu meluncurkan roket berkaliber 122,4 mm sejauh 40 km. Selain varian Grad, Korps Marinir juga punya RM-70 varian Vampir sebanyak 36 unit yang dibeli pada tahun 2016. Varian ini bisa dibilang versi digitalnya dari Grad karena telah dilengkapi sistem kontrol tembak yang lebih canggih dan kru kabin yang dilengkapi armor pelindungan dari nuklir, biologi, dan kimia. Tak sampai di situ, Korps Marinir juga telah mengoperasikan MLRS buatan Tiongkok Type 90B sebanyak setidaknya 3 unit yang dibeli pada tahun 2015. Type 90B ini pada dasarnya merupakan varian dari MLRS Uni Soviet BM-21 Grad. Ia juga dibekali 40 tabung untuk meluncurkan roket berkaliber 122 mm.
Jadi, total keseluruhan armada peluncur roket multiple Indonesia sejauh ini adalah sebanyak sekitar 111 unit. Secara keseluruhan, armada MLRS Indonesia memang belum masif jumlahnya, apalagi mengingat luas wilayah negara ini. Namun, setidaknya Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan roket dalam negeri, seperti Erhan 122, hasil kerjasama PT DI, LAPAN, dan beberapa perusahaan lokal lainnya. Roket ini sudah diuji di launcher RM70, dan kalau semua lancar, kedepannya bisa jadi andalan baru di lini MLRS TNI. Tembak! 3. Kamboja. Next, ada militer Kamboja yang ternyata punya armada peluncur roket multiple yang cukup besar. Walaupun luas negaranya kecil, Kamboja cukup serius memperkuat lini artileri roket mereka, terutama lewat kerjasama dengan Tiongkok. Yang paling mencolok adalah PHL-03 buatan Tiongkok. Kamboja telah punya sistem MLRS ini sekitar 6 unit. Berkaliber 300 mm, PHL-03 ini mampu menghantam target sejauh 70-130 km. Selain itu, Kamboja juga mengoperasikan peluncur roket multiple buatan Tiongkok lainnya, seperti PHL-81 sebanyak 100 unit, PHL-90B sebanyak 25 unit, dan Type 63 sebanyak sekitar 20 unit. Type 63 ini dilengkapi 12 tabung peluncur yang mampu meluncurkan roket berkaliber 106,7 mm sejauh 8 km. Selanjutnya, Angkatan Darat Kamboja juga mengoperasikan beberapa jenis MLRS-2 buatan Uni Soviet. Di antaranya ada BM-21 Grad sebanyak 8 unit dan BM-14 sebanyak 20 unit. Terakhir, Royal Cambodian Army juga mengoperasikan peluncur roket multiple asal Ceko, yakni RM70 sebanyak sekitar 20 unit. Jadi, untuk saat ini, total keseluruhan armada peluncur roket multiple Kamboja adalah sebanyak sekitar 199 unit. Walaupun belum terdengar ada pesanan baru untuk MLRS tambahan, pola belanja militer Kamboja menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Jadi, meskipun sering luput dari sorotan, kekuatan MLRS Kamboja sekarang cukup berwarna dari yang klasik sampai yang modern, dengan kombinasi jarak tembak dekat sampai jauh. Dua, Vietnam. Sampai saat video ini dibuat, militer Vietnam hanya mengoperasikan 2 jenis peluncur roket multiple buatan Uni Soviet, namun dengan jumlah yang sangat banyak. Pertama ada BM-21 Grad sebanyak sekitar 350 unit. Walaupun sudah cukup tua, Vietnam sudah memodernisasi sistem ini dengan teknologi navigasi dan kontrol tembak digital, plus roketnya juga sudah diproduksi sendiri. Berikutnya ada peluncur roket multiple BM-14 sebanyak sekitar 400 unit, yang biasanya dipakai untuk pertahanan garis pantai. Meski tua, sistem ini tetap jadi andalan di medan tertentu, apalagi karena bisa dipasang di kendaraan ringan. BM-14 dilengkapi 16 tabung yang mampu menembakkan roket-roket berkaliber 140 mm sejauh 9,8 km. Nah, dengan ini, total keseluruhan armada peluncur roket multiple Vietnam saat ini adalah sebanyak sekitar 750 unit. Selain 2 jenis roket tadi, sebenarnya Vietnam juga telah mengoperasikan 2 jenis roket buatan Israel, yaitu Akular dan Extra, yang memiliki jarak tembak maksimum mencapai 40 km dan 150 km. Namun, oleh Vietnam, kedua roket ini tidak dioperasikan dalam konfigurasi peluncuran multiple, melainkan peluncur amunisi tunggal untuk pertahanan pesisir atau pantai. Sampai saat ini, belum terdengar ada pesanan MLRS impor baru oleh negara Vietnam. Fokus mereka justru ke produksi dalam negeri dan memodernisasi sistem lama. Jadi, walaupun Vietnam masih mengandalkan roket-roket klasik, kombinasi dengan teknologi baru bikin kekuatan MLRS mereka tetap relevan dan siap diandalkan kapan saja. Satu, Myanmar.
Di posisi pertama ada militer Myanmar yang ternyata tak hanya memiliki jumlah peluncur roket multiple yang paling banyak di Asia Tenggara, tetapi juga lumayan bervariasi dan terus berkembang dengan produksi dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, negara yang saat ini dikuasai oleh kudeta militer ini memang semakin ambisius dalam memperkuat pertahanan militernya. Salah satunya adalah dengan kekuatan artileri peluncur roket. Kita mulai dengan andalan terbaru buatan mereka sendiri, yaitu MAM-03, MLRS berkaliber 300 mm dengan 4 tabung yang pertama kali diperkenalkan di Parade Militer Myanmar tahun 2023. Walaupun jumlah pastinya belum diketahui, dari yang diperlihatkan ketika parade ada 3 unit yang tampil dan kemungkinan telah operasional. Untuk amunisi roketnya sendiri diyakini punya jarak tembak mencapai 100 hingga 290 km. Selain MAM-03, Myanmar sudah lebih dulu mengoperasikan MLRS MAM-01 dan MAM-02 yang telah diproduksi oleh Myanmar sendiri sejak tahun 2010. MAM-01 adalah MLRS berkaliber 122 mm. Dipercaya Angkatan Darat Myanmar telah punya sekitar 600 unit sistem ini. Sementara MAM-02 membawa roket berkaliber 240 mm dan jumlahnya diperkirakan ada lebih dari 250 unit. Selanjutnya, Angkatan Darat Myanmar juga mengoperasikan peluncur roket multiple buatan Korea Utara yang menjadi basis pengembangan roket MAM-02, yaitu M1991 sebanyak sekitar 100 unit. Ia berkaliber 240 mm dan dibekali dengan 12 tabung peluncur. Kemudian, Myanmar juga punya peluncur roket multiple buatan Uni Soviet BM-21 Grad sebanyak sekitar 100 unit. Mereka telah di-upgrade dengan turret dan peluncur buatan Myanmar sendiri. Terakhir, Myanmar juga mengoperasikan beberapa jenis MLRS asal Tiongkok, seperti Type 81 sebanyak sekitar 100 unit, Type 90B sekitar 80 unit, dan Type 63 sekitar 30 unit. Dengan ini, total keseluruhan armada peluncur roket multiple Myanmar saat ini adalah sebanyak sekitar 1.263 unit. Nah, sebenarnya masih ada satu jenis peluncur roket multiple lagi yang kemungkinan telah dioperasikan militer Myanmar, yakni SY-400 buatan Tiongkok. Sistem ini berkaliber 300 mm dan tak hanya meluncurkan roket, ia juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal balistik BP-12A yang dilaporkan juga telah dimiliki Myanmar. Namun sayangnya soal jumlah pastinya masih simpang siur karena Myanmar terkenal cukup tertutup soal data persenjataan, apalagi di tengah situasi politik yang kurang stabil dan sanksi internasional. Jadi jumlah total tadi bisa dipastikan lebih banyak. Walaupun bukan negara besar, armada peluncur roket yang variatif dan lumayan banyak ini bikin Myanmar tetap punya taji di kawasan Asia Tenggara. Jadi, itulah dia 5 negara dengan peluncur roket multiple terbanyak di Asia Tenggara sejauh ini menurut Silima. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbanyak lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.